Kalau ada satu orang ya, si A sosok nih ya, si A dia itu di PTA, dia di PTA itu sebagai direktur, di PTB sebagai tenaga ahli ya, dia sebagai direktur, dia sebagai TA. Nah, PTA dan PTB ini ya masuk ke dalam satu tender atau seleksi yang sama. Nah, makanya ini coy nih, makanya ini akan digugurkan dua-duanya. Jelas ya? Ada sosok si A masuk di PTA sebagai direktur, PTB sebagai tenaga ahli atau sebagai apalah jabatannya, dan PTA PTB masuk ke dalam pengadaan yang sama, pemilihan yang sama, maka dua-duanya digugurkan karena coy ya, itu karena coy. Pengawas. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ada konsultan ya, ada konsultan dia ada suatu konsultan ya, ini JK ya konsultan ya. Nah, dia sebagai pengawas ya, pengawas ataupun perencana kan ya, perencana. Nah, tapi dia double juga sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi. Nah, ini tidak boleh kecuali dalam pekerjaan terintegrasi. Nah, ini tolong tulis nih ya. Jadi ini ada yang namanya terintegrasi, tolong dijadikan contekan. Ada yang namanya pekerjaan terintegrasi, integrasi. Tadi dalam jenis barang jasa belum terbahas. Ada pekerjaan terintegrasi. Ini dampaknya dalam kegiatan ya itu hanya 3. Kalau dalam nanti Bapak Ibu dapat pekerjaan terintegrasi itu alhamdulillah itu tantangannya akan banyak ya. Siap-siap pusing. Tapi untuk dalam ujian nanti terintegrasi itu kotaknya ada 3. Pertama, ketika coy ya. Coy itu berarti dalam pekerjaan terintegrasi boleh konsultan sebagai pekerja pelaksana konstruksi. Ya, di pekerjaan terintegrasi. Satu itu. Terus kedua, dalam ini tidak ada HPS. Dalam terintegrasi tidak ada HPS. HPS itu digantikan dengan pagu. Konsultan, pengawas perencana boleh jadi pelaksana konstruksi dalam terintegrasi. Satu itu boleh coy ya. Kedua, HPS di pekerjaan terintegrasi tidak ada HPS. Karena apa? Karena desainnya kan baru dimulai, desainnya baru akan dilakukan, jadi belum tahu berapanya, baru ada pagu. Oke? Yang ketiga saya lupa, nanti kalau diingat saya kasih tahu ya. Lupa berarti. Satu lagi ada, nanti kalau ingat saya kasih tahu ya. Pokoknya nanti kalau ada seperti ini, kalau terintegrasi berarti boleh. Tapi kalau tidak ada terintegrasi nggak boleh konsultan sebagai pelaksana konstruksi nggak boleh, kecuali kada terus. Ini apa HPS? Contohnya apa? Jaminan pelaksanaan 5%, jaminan pelaksanaan ya. Ketika penawarannya di bawah 80%, maka jaminan pelaksanaannya 5% dari HPS. Nah, maka kalau dia pekerjaannya terintegrasi, maka dia dari pagu anggaran. Misalkan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung 50 lantai dengan senilai 150 miliar misalkan ya. Nah, ada yang menawar 70 miliar. Nah, itu kan berarti kan di bawah 80%. Maka jaminan pelaksanaannya akan diminta berapa gitu kan? 5% dari HPS. Nah, itu kalau bukan pekerjaan terintegrasi. Nah, di situ disebutkan di atasnya. Ini adalah pekerjaan terintegrasi. Nah, berarti 5% dari pagu karena HPS diganti dengan pagu anggaran untuk pekerjaan terintegrasi. Satu lagi saya lupa ya. Lanjut ya. Nah, konsultan MK nggak boleh jadi konsultan perencana. MK itu ada di pihak PPK atau MK ya, nggak boleh jadi perencana. Tapi konsultan perencana boleh jadi pengawas. Konsultan perencana boleh jadi pengawas. Konsultan yang sama. Pak Karisma jadi konsultan perencana, menang lagi di pengawasannya boleh. Tapi kalau Pak Karisma konsultan MK, terus dia sebagai perencana nggak boleh. Karena coy ya, kalau teres dia yang merencanakan, dia yang menilai. Karena kan dia di pihak PPK. MK itu ada di pihak PPK menilai perencanaan, boleh. Ya. Oke. Terus saya sebagai pembesar, bukan pengurus. Kalau saya badannya besar ya. Pembesar koperasi manajer di LKPP. Terus meminta agar merangkap sebagai PPK. Jadi saya pengurus koperasi di LKPP sebagai PPK juga. Nah, terus mengadakan makanan minum untuk kegiatan di kantor dari koperasi katanya. Saya bikin koperasi LKPP nih. Saya manajer koperasi LKPP. Nah, terus ada di kantor ada kegiatan rapat makan minumnya saya ambil dari koperasi. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Proses sendiri ya.
Dan itu biasanya dilakukan gitu ya, di yang lain malah ambil dari koperasi saja, nah gitu kan, nggak boleh gitu ya, coy. PP punya perusahaan nggak boleh ya, PP punya perusahaan nggak boleh. Nah terus ini ada tambahan ini, bini apa, beneficiary owner aja, yang apa, yang penikmat. Nah nih, pemilik manfaat, ini beneficiary owner, nah, ini, penikmat ini ya. Jadi memang dibuktikannya harus sama LPSK mungkin ya, ataupun pihak-pihak lain, karena ternyata oh ini si A ini tidak ada dalam akte tapi dia terima transferan, nah itu berarti dia terima manfaat.